Bagi anak laki-laki dan perempuan seperti Tang Wulin dan yang lainnya, permata tidak lebih dari batu yang cantik. Mereka jauh lebih tertarik pada jenis tempat yang akan dipilih oleh singa emas bermata tiga. Apa menurutmu kita bisa mengambil permata itu? Xie memandangi gunungan permata dengan penuh harap. Jangan serakah, kata Tang Wulin. Apakah Anda melihat saya mencoba sesuatu? Jika ada yang bisa masuk dan mengambil permata itu, mengapa Shrek bahkan meninggalkannya untuk kita? Gunakan akal sehat Anda. Petik 2. Setelah mereka berbelok lagi, gua terbuka menjadi ruang terbuka lebar. Sebuah geraman bergema di udara, dan sosok yang diselimuti cahaya keemasan menerkam mereka. Tidak baik. Begitu dia mendengar geraman itu, merinding muncul di seluruh tubuh Tang Wulin. Dia langsung sampai pada kesimpulan bahwa singa emas tiga mata kedua tinggal di sini. Singa emas bermata tiga adalah makhluk buas yang bisa bertarung satu lawan satu dengan beruang Dreadclaw Dashgold 10.000 tahun. Tang Wulin dan yang lainnya tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena yang ini memperhatikan mereka. Lari! Tang Wulin berteriak saat dia meledak dengan cahaya keemasan. Dia mengaktifkan tubuh naga emas dan lengan kanannya membengkak dengan kekuatan. Tangan kanannya berubah menjadi cakar saat dia mengusap sosok emas yang masuk. Dia tidak menahan apapun saat menghadapi kematian. Bilah cahaya emas gelap sepanjang 3 meter ditembakkan dari cakarnya. Sosok emas itu jatuh ke tanah dengan bunyi logam, mendarat di dekat Tang Wulin. Tang Wulin mundur 7 atau 8 langkah ke belakang sebelum menemukan pijakannya. Dia berdiri teguh, gelombang esensi darah mengalir dari tubuhnya. Pada saat itu, rekan satu timnya masuk ke formasi pertempuran biasa mereka. Penolakan mereka untuk mematuhi perintahnya membuat dia senang. Gu Yue telah menciptakan perisai air untuk menutupi retret Tang Wulin. Alih-alih mengejutkannya, tindakannya menyenangkan Tang Wulin. Biarpun tidak sekuat yang lain, kita tetap harus berhati-hati, katanya sambil memegang cakar di depan mereka dengan protektif. Mereka sekarang bisa melihat penampakan binatang yang diselimuti cahaya keemasan. Meskipun mirip dengan singa emas bermata tiga yang mereka lihat sebelumnya, yang satu ini jauh lebih kecil. Mungkin yang terbaik adalah menyebutnya miniatur singa emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga ini tingginya kurang dari 1,5 meter, dan lebar bahunya sekitar 2 meter. Terlepas dari ukurannya dan fakta bahwa mata ketiganya tidak terbuka, itu identik dengan yang mereka lihat sebelumnya. Apakah ini, singa emas bermata tiga remaja? Xie menangis. Bisakah kita menjadi lebih beruntung? Lebih beruntung. Tang Wulin meliriknya. Memiliki mata ketiga adalah ciri terkuat dari singa emas bermata tiga, kata Xie. Meskipun mereka hanya bisa membuka mata ketiga mereka setelah mencapai level tertentu, mereka bisa menjadi super kuat begitu mereka melakukannya. Mereka juga bisa membawa keberuntungan bagi teman-temannya. Yang ini tidak sekuat itu. Saya akan mengatakan bahwa itu mungkin pada tingkat 10 tahun, mungkin paling banyak pada tingkat 100 tahun. Ini adalah kesempatan luar biasa bagi kami. Xiaoyan, jangan biarkan fakta bahwa itu mungkin binatang buas 100 tahun mengganggumu. Jika Anda bisa menyerap cincin jiwanya, itu akan lebih kuat daripada cincin jiwa 10.000 tahun. Itu bahkan bisa menghasilkan tulang jiwa. Tulang jiwa dari singa emas bermata tiga adalah peringkat nomor 1 loh. Petik 2. Gu Yue mengerutkan alisnya dan berbisik ke Tang Wulin. Apakah ini ide yang bagus? Saya pikir kita bisa melakukannya, jawabnya. Tang Wulin baru saja menjatuhkan singa emas bermata tiga, tapi itu bukan orang yang mudah dipecahkan. Meskipun pertahanannya tangguh, sisiknya memiliki beberapa bekas cakar yang dalam. Mereka bukan tandingan Golden Dragon Dreadclaw milik Tang Wulin. Tang Wulin sedikit lebih lemah dari singa, tetapi perbedaannya dapat diabaikan. Bentrokan pertama mereka hanya membuatnya mundur beberapa langkah. Tang Wulin tidak memiliki pikiran pengecut. Dia melangkah maju dan memberi isyarat kepada singa, menyambut tantangan ini dengan tangan terbuka. Datang, ayo berjuang. Blue Silver Grace terbang keluar dari bawah Tang Wulin saat dia dengan cepat maju menuju singa, dan ketiga rekan satu timnya melepaskan jiwa bela diri mereka. Tang Wulin berada dalam kondisi puncak. Dia memegang cakar ke dadanya saat dia bergegas maju. Esensi darahnya melonjak, tetapi cincin jiwa emasnya menjadi pingsan sementara 2 cincin jiwa ungunya menjadi berbeda. 3 cincin jiwa memancarkan cahaya ungu keemasan. Ini adalah pertama kalinya sejak membuka segel kedua bahwa Tang Wulin menggunakan kekuatan garis keturunan dan jiwa bela dirinya pada saat yang sama. Dia merasakan esensi darahnya menyelimuti rumput blue silvernya, perlahan mengubah sifat bawaannya.
Namun, perubahan ini bukanlah sesuatu yang akan selesai hanya dalam 1 atau 2 hari. Sama seperti ketika dia membuka segel pertama, perlu beberapa saat baginya untuk beradaptasi sepenuhnya dengan kekuatan barunya. Diberikan cukup waktu, Blue Silver Grace-nya akan berkembang sekali lagi. Blue Silver Grace menyerbu menuju singa emas bermata 3 saat Tang Wulin mengaktifkan skill jiwa pertamanya, Bin. Singa itu dengan cepat mundur, menghilang dalam sekejap. Tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan, menembakkan seberkas cahaya yang menyerupai kilat ke Tang Wulin. Tang Wulin mendengus. Tidak bergerak 1 inci pun, dia membawa tubuh naga emasnya ke kekuatan penuh, darahnya mendidih saat dia menyerang dengan cakarnya. Tang Wulin dan singa emas bermata 3 yang bercahaya bertemu dengan ledakan dahsyat. Dia terpaksa mundur beberapa langkah, tetapi singa itu benar-benar dikuasai. Diperkuat oleh kekuatan jiwa dan garis keturunannya, cakar naga emas Tang Wulin melonjak ke tingkat kekuatan yang baru. Kukunya sekarang lebih panjang 1 inci, dan yang lebih penting, ia mengkonsumsi lebih sedikit kekuatan jiwa. Karena senjata terhebatnya sekarang didorong oleh esensi darahnya, itu bisa digunakan dengan lebih bebas. Paku-paku batu bermunculan dari tanah di sekitar singa, memenjarakannya. Cahaya keemasan singa menyala, langsung menghancurkan penjara batu. Setelah membebaskan diri, cahaya berbahaya melintas di matanya saat ia melompat keluar dari sisa-sisa penjara. Gelombang pusing melanda Tang Wulin dan Gu Yue, memaksa mereka mundur 2 langkah. Singa emas bermata 3 memanfaatkan celah ini untuk memotong cakarnya di Tang Wulin, serangannya bertujuan untuk mengeluarkan isi perutnya. Saat itu juga, 3 sosok turun seperti tornado untuk menghalangi singa. Badai naga ringan, klon naga cahaya dan badai naga cahaya miliknya digabungkan untuk melepaskan serangan yang menakutkan. Serangkaian suara yang mengingatkan pada kaca sadap pisau terdengar saat dia menggunakan serangan gencar untuk menahan singa di udara. Seperti yang diharapkan dari seekor singa emas bermata 3 remaja, pertahanannya kokoh. Namun, itu bukan tanpa kelemahan. Meskipun itu cepat dan unggul dalam serangan fisik dan spiritual, kekuatan tubuhnya tidak terlalu mengesankan. Paling tidak, itu tidak cukup tangguh untuk menahan serangan tanpa akhir dari tim kelas 0. Xiaoyan, kami sedang membombardirnya. Saat Tang Wulin mengatakan ini, cincin jiwa keduanya menyala dan Blue Silver Grace-nya mengelilingi singa dalam pelukan runcing dari Blue Silver Impaling Array. Strategi Blitzkrieg adalah satu-satunya pilihan mereka karena singa emas bermata 3 dewasa dapat kembali kapan saja. Setelah itu kembali, harapan untuk bertahan hidup akan hilang. Cahaya keemasan yang aneh menyembur dari singa untuk menahan tombak berumput. The Blue Silver Grace menjadi lemas ketika mereka menyentuh cahaya, hampir tidak gagal menembus singa. Tetapi pada saat itu, sebuah roda bintang muncul di bawah singa emas bermata 3. Tubuhnya langsung kaku. Dalam kilatan perak, 2 sosok muncul tepat di depan singa. Itu adalah Gu Yue dan Tang Wulin. Kontrol Gu Yue atas ruang memungkinkan dia untuk membawa 1 orang saat dia teleportasi jarak pendek. Tidak ada kemampuan lain yang lebih cocok untuk situasi ini. Cakar naga Tang Wulin turun ke atas kepala singa emas bermata 3. Tang Wulin terbang tinggi di atas kepala singa emas bermata 3. Karena roda bintang Su Xiaoyan melumpuhkannya, singa tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Tang Wulin mengayunkan cakarnya ke sana. Dia memukul kepala singa itu, menggunakan cakarnya untuk menancapkan kepalanya terlebih dahulu ke tanah. Namun, alih-alih mengaktifkan efek penghancurannya, cakar naga itu memantul dari kepala singa. Singa emas bermata 3 jatuh ke lantai gua dengan ledakan yang bergema, tidak sadarkan diri, tetapi masih hidup. Untuk saat ini, Kapten, Xie buru-buru angkat bicara. Jangan hancurkan kepalanya, itu bisa meninggalkan kita tengkorak jiwa. Tang Wulin menarik cakarnya, memutuskan untuk tidak menindaklanjuti dengan serangan lain. Setelah menyerang singa, dia memiliki firasat aneh bahwa efek penghancuran tidak akan aktif tidak peduli apa yang dia lakukan. Itu tidak diragukan lagi adalah pengaruh keberuntungan kaisar yang menguntungkan. Itu benar-benar makhluk jiwa yang aneh. Menurutku itu hanya binatang emas bermata 3 selama 10 tahun. Jika itu berada di level 100 tahun, kami tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Petik 2. Singa pingsan yang terbaring di depan mereka praktis adalah seekor domba yang siap disembelih. Sisiknya yang keras tidak ada apa-apanya di hadapan cakar naga emas Tang Wulin. Cakarnya mungkin telah memantul dari kepala singa, tetapi sisik di atasnya telah hancur berkeping-keping. Darah emas menetes dari lukanya. Sekarang kita perlu memutuskan siapa yang mendapat rampasan, kata Tang Wulin, berpaling ke teman-temannya. Xiaoyan,
jika kamu bisa membuat terobosan, maka cincin jiwa itu akan pergi padamu. Aku akan meneruskan tulang jiwa, jadi Xie dan Gu Yue, kalian berdua membicarakannya. Ketiga temannya terdiam. Ini adalah kaisar yang menguntungkan, singa emas bermata tiga. Mereka tidak lagi dapat ditemukan di dunia nyata, namun mereka bertemu di sini dan bahkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin jiwa dan tulang jiwanya. Siapapun yang menyatu dengan keduanya akan menerima dorongan besar dalam kekuatan. Terlepas dari kenyataan bahwa itu hanya monster jiwa 10 tahun, tulang jiwanya tidak menduduki peringkat nomor 1 tanpa alasan. Efeknya pada kekuatan spiritual seseorang tidak terduga. Mengapa Anda menyerah pada tulang jiwa, Kapten? Su Xiaoyan tiba-tiba berseru. Itu adalah tulang jiwa dari singa emas bermata tiga. Aku sudah mendapatkan tulang tangan kanan beruang Dread Cloudas Gold, jadi tidak tepat bagiku untuk mengambil yang ini juga, jawab Tang Wulin. Kami adalah tim. Saya tidak bisa memonopoli semua barang bagus, jadi lanjutkan. Kalian yang memutuskan bagaimana Anda ingin mendistribusikannya. Petik 2. Xie memandang Gu Yue, lalu ke Su Xiaoyan. Akan sangat spektakuler jika Su Xiaoyan sudah berada di peringkat 30 dan dapat menyerap cincin jiwa dari singa emas bermata tiga yang legendaris. Namun, dia saat ini satu langkah menghindarinya di peringkat 29. Celahnya tampak kecil, tetapi sebenarnya sangat besar. Jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah memutuskan siapa yang mendapatkan tulang jiwa. Mereka bertiga seharusnya membelah satu tulang jiwa, yang tak ternilai harganya. Xie menatap singa di tanah, lalu dengan enggan mundur selangkah untuk berdiri di samping Tang Wulin. Aku akan meneruskannya juga. Setelah mundur dari singa, dia tampak santai. Saya seorang pria, jadi saya mengerti bahwa wanita duluan. Selain itu, tulang tengkorak singa emas bermata tiga terutama mempengaruhi kekuatan spiritual, yang tidak menjadi masalah bagiku. Akan lebih baik bagi kalian berdua untuk mendapatkannya. Kalian berdua bisa memutuskan. Atau Anda bisa bermain batu gunting kertas jika Anda tidak bisa. Petik 2. Gu Yue dan Su Xiaoyan menatapnya dengan heran. Sementara Xie tampak menyendiri di luar, pada kenyataannya, dia adalah pria yang sangat peduli dengan teman-temannya. Dia adalah orang pertama yang mengemukakan nilai tulang jiwa tiga mata singa emas, namun dia tetap memilih untuk menyerah begitu cepat. Keputusan seperti itu tidak mudah dibuat. Gu Yue dan Su Xiaoyan saling memandang. Mereka berdua unggul dalam serangan elemental jarak jauh, dan tidak ada keraguan bahwa tulang jiwa singa akan cocok untuk mereka. Siapapun yang menyatu dengannya akan mengalami perubahan mendasar pada basis kultivasi mereka. Sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti ini dan bahkan lebih jarang untuk menemukan yang seperti ini lagi. Menyatu dengan tulang jiwa ini bahkan bisa memiliki efek permanen pada takdir mereka. Bagaimana mereka akan memutuskan siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya? Tang Wulin berdiri diam di sana, bibirnya terkatup rapat. Dia tidak punya saran untuk diberikan kepada mereka dalam situasi ini. Sebagai kapten mereka, apapun yang dia usulkan tidak adil bagi orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Situasi ini akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan jika itu adalah tulang jiwa biasa. Semuanya akan memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkannya di masa depan. Namun, ini adalah tulang jiwa dari singa emas bermata tiga. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Gu Yue berbalik dan berjalan ke Tang Wulin. Bertemu dengan tatapannya, dia berkata, mari kita berikan pada Xiaoyan. Aku juga menyampaikannya. Petik 2. Kakak Gu Yue. Su Xiaoyan berteriak. Gu Yue berbalik, senyum lembut bermain di bibirnya. Tulang jiwa singa emas bermata tiga akan memberimu keberuntungan. Saya tidak ingin keberuntungan. Saya ingin kekuatan. Selain itu, Anda yang termuda dan terlemah dari kami berempat. Jika Anda ingin mengejar ketinggalan, Anda harus mengambil setiap kesempatan yang Anda dapatkan. Lanjutkan. Serap. Petik 2. Air mata mengalir di mata Su Xiaoyan. Pertama Tang Wulin mundur, lalu Xie, dan sekarang Gu Yue. Semua temannya telah melepaskan tulang jiwa. Jika itu masalah kompatibilitas, maka Gu Yue pasti yang paling cocok dengan tulang jiwa. Kekuatan jiwa bela diri elementalisnya akan meningkat secara proporsional dengan kekuatan spiritualnya. Menyerap tulang jiwa singa emas bermata tiga ini pasti akan memungkinkannya untuk menerobos ke alam laut roh dan mengalami peningkatan kekuatan yang eksplosif. Namun, dia tetap memilih untuk menyerah tanpa mengeluh. Satu-satunya tanggapan Tang Wulin adalah acungan jempol. Dia bangga memiliki rekan satu tim seperti mereka. Satu demi satu, mereka berpaling dari harta berharga yang mampu menggoda setiap master jiwa di dunia.
Bagi mereka, rekan mereka jauh lebih penting daripada materi. Penolakan ini adalah bukti persahabatan mereka. Su Xiaoyan berjongkok dan memeriksa singa emas bermata 3. Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri sekali lagi, dengan cepat berjalan kembali ke Tang Wulin. Kapten, aku juga menyerah. Apa? Dia menatapnya dengan kaget. Mengapa? Jika itu adalah tulang jiwa yang berbeda, saya tidak akan ragu sama sekali, tapi ini, Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ini adalah tulang jiwa dari singa emas bermata 3. Hati saya tidak akan pernah tenang jika saya mengambilnya untuk diri saya sendiri. Dan selain itu, dia masih anak-anak. Itu tidak mungkin lahir terlalu lama. Coba pikirkan betapa sedih ibunya jika dia kembali untuk melihat anaknya meninggal. Kami mungkin telah membunuh banyak monster jiwa, tapi semuanya menyerang kami terlebih dahulu. Kami bertindak untuk membela diri. Namun kali ini, kamilah yang mendobrak masuk ke rumahnya. Tidak benar membunuhnya untuk keuntungan kita sendiri, dan saya pasti tidak akan tahan melakukan hal seperti itu. Jadi, saya tidak ingin tulang jiwa. Ayo pergi. Kata-katanya mengejutkan Tang Wulin, tetapi sesaat kemudian, senyum terbentuk di bibirnya dan dia mengacungkan jempolnya. Tepat sekali. Akan lebih baik bagi kita jika kita tidak mendapatkan tulang jiwa ini. Selain itu, naluri saya memberitahu saya bahwa uji coba ini jelas tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tidak peduli siapa dari keempatnya yang mengambil tulang jiwa. Semuanya akan selamanya dihantui olehnya. Selanjutnya, Su Xiaoyan ada benarnya. Singa emas bermata 3 ini hanyalah seekor anak kecil. Mereka bukanlah monster yang akan membantai binatang buas tanpa pandang bulu. Tidak, semua binatang yang mereka bunuh sampai saat itu telah menyerang mereka lebih dulu. Anak ini baru saja bersembunyi di rumahnya. Itu tidak secara aktif menargetkan mereka dengan cara apapun. Xie Xie dan Gu Yue sama-sama tergerak. Dalam pola pikir remaja mereka, membantai monster jiwa di platform kenaikan roh selalu menjadi permainan. Namun, pilihan Su Xiaoyan telah menyulut api di hati mereka. Apakah benar bagi kita untuk membunuh monster jiwa? Atau apakah itu salah? Apakah makhluk jiwa jahat? Apakah mereka merugikan orang? Atau hanya keserakahan kita yang mendorong mereka ke ambang kepunahan? Beberapa makhluk jiwa masih ada di dunia saat ini, tetapi bagaimana dengan 100 tahun? Atau 1000? Jika jiwa binatang benar-benar hanya menjadi bagian dari sejarah, apa yang akan terjadi pada umat manusia? Karena kalian semua telah memutuskan untuk menyerah, ayo pergi dari sini. Aku khawatir yang besar akan kembali sebentar lagi. Tang Wulin dengan cepat membuat keputusan. Sebagai kapten mereka, dia harus mengutamakan keselamatan timnya. Dia mulai berlari ke pintu masuk gua. Kita bisa berbicara lebih banyak setelah kita pergi. Pintu keluar gua segera terlihat. Bintang memenuhi langit, memancarkan cahaya mistis ke lembah. Di kejauhan, 3 mata muncul, 2 emas dan 1 merah iblis. Tang Wulin, Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan segera membeku saat ruang di sekitar mereka mengeras, mengunci mereka di tempatnya. Membeku di tempat, Tang Wulin, Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan melihat perut singa terbuka lebar. Detik berikutnya, semburan api dimuntahkan. Itu kembali. Singa emas bermata 3 dewasa itu telah kembali. Apakah saya menyesali ini? Mereka berempat menanyakan diri mereka sendiri hal yang sama saat mereka diliputi oleh api. Tang Wulin memutuskan sendiri. Tidak, saya tidak menyesal. Saya beruntung memiliki rekan seperti mereka. Xie Xie memiliki pemikiran serupa. Saya seorang pria, dan seorang pria tidak menebak-nebak keputusannya. Gu Yue juga tidak menyesal. Dia merasa sangat tenang. Meninggalkan tulang jiwa adalah pilihan termudah baginya karena dia tidak pernah menginginkannya sejak awal. Su Xiaoyan merasa nyaman. Seperti yang lainnya, dia tidak menyimpan penyesalan. Mengapa saya menyesali sesuatu? Saya sudah membuat pilihan saya. Setidaknya induk singa akan senang saat melihat anaknya baik-baik saja. Itu hanya data. Bagi kami, ini hanyalah dunia virtual, tetapi bagi mereka, ini adalah kenyataan. Tulang jiwa bisa mengubah hidup seseorang selamanya, tapi begitu juga kehilangan seorang anak. Dan penglihatan mereka menjadi hitam. Detik berikutnya, cahaya bersinar menembus kegelapan saat kapsul logam mereka meluncur keluar dari dinding. Tang Wulin, Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan masing-masing terbaring di dalam kapsul, dan mereka berempat duduk pada saat bersamaan. Mereka berada di ruangan metal yang sama seperti sebelumnya. Sebuah layar besar menampilkan gua tempat mereka berada. Di dalam gua, induk singa berjongkok ke sisi anaknya dan membungkusnya dengan cahaya keemasan.
Cahaya itu menyembuhkan luka anak itu, dan itu membuka matanya. Begitu dia melihat anaknya sadar, induk singa membawa anaknya ke dadanya, cahaya keemasan yang lembut mengelilingi mereka berdua. Tang Wulin dan teman-temannya diam-diam menyaksikan adegan itu diputar di layar. Entah kenapa, saat mereka melihat induk singa menggigit anaknya, beban di hati mereka menghilang. Mereka berempat tidak bisa menahan senyum. Tang Wulin adalah orang pertama yang keluar dari kapsul logamnya, lalu dia berkeliling ruangan untuk membantu rekan satu timnya keluar dari kapsul mereka. Saya tidak menyesal. Tang Wulin menyeringai pada rekan satu timnya. Aku juga tidak. Tidak ada penyesalan di sini. Hati nurani saya bersih. Petik 2. Tiga lainnya menanggapi dengan cara yang sama, berbagi senyum penuh pengertian yang sama. Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Akrab dengan kepribadiannya, Gu Yue meletakkan tangannya di atas tangannya. Kemudian Xie Xie dan Su Xiaoyan meletakkan tangan mereka di atas tangan mereka. Pada saat itu, kedua tangan mereka yang tergabung melambangkan persahabatan mereka. Tiba-tiba tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Mereka berempat berbalik untuk melihat Shen Yi memperhatikan mereka, matanya dipenuhi kekaguman. Saya telah mengawasi ujian masuk selama bertahun-tahun sekarang, tapi saya masih ingat ketika saya mengambil ujian saya. Saat itu, aku seperti kalian berempat. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Anda baru saja mengambil tingkat tersulit dari percobaan ke-9. Tantangan yang disajikan kepada Anda adalah yang tersulit yang kami miliki. Ujian ini menguji kesabaran Anda, kemampuan Anda untuk bertahan hidup, dan yang terpenting, karakter Anda. Saya minta maaf karena saya menipu Anda sebelumnya. Karakter individu Anda adalah fokus sebenarnya dari percobaan ini. Jika seorang master jiwa yang kuat tidak memiliki kebaikan, kejujuran, dan keadilan, mereka akan menjadi bahaya bagi seluruh federasi. Akademi Shrek menolak untuk menerima orang-orang seperti itu. Ujian pertamamu dalam percobaan ini menentukan apakah kamu memiliki kesabaran atau tidak untuk menemukan lembah itu. Tidak ada poin yang diberikan untuk tes pertama. Tes kedua memeriksa apakah Anda bisa mengenali kekuatan singa emas bermata 3 dan beruang Dreadclaw Dust Gold. Untuk lulus ujian ketiga, Anda harus memiliki keberanian untuk masuk ke dalam gua. Ini adalah ujian terpenting dari ketiganya, dan Anda harus lulus untuk mendapatkan poin. Anda menghadapi ujian keempat setelah bertemu dengan anak singa. Jika Anda kalah, Anda akan mendapatkan poin 0. Namun, ujian paling penting dalam keseluruhan percobaan ke-9 dimulai setelah Anda disajikan dengan kemungkinan memperoleh cincin jiwa dan tulang jiwa anak singa emas bermata 3. Anda dihadapkan pada pilihan. Siapa yang akan mendapatkan cincin jiwa dan tulang jiwa yang berharga? Saya telah menyaksikan banyak tim berantakan pada keputusan ini, berpaling dari rekan mereka dan memperebutkan tulang jiwa karena keserakahan. Mereka akan segera turun ke jurang kejahatan. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi berbicara. Jadi, ketika Anda memberitahu kami bahwa kami bisa menyatu dengan cincin jiwa dan tulang jiwa di dunia itu semua bohong. Tidak mungkin menyatu dengan tulang jiwa di sana, bukan? Petik 2. Kaisar yang menguntungkan, singa emas bermata 3, hanya muncul sekali dalam 20.000 tahun terakhir, kata Shen Yi. Bahkan jika Akademi Shrek memiliki banyak catatan rinci tentangnya, kami tidak akan dapat membuat tiruan sempurna dari keduanya, apalagi membiarkan peserta ujian menyerapnya. Itu hanyalah ilusi. Tidak ada lagi. Kata-katanya membuat ekspresi aneh muncul di wajah mereka berempat. Sungguh. Itu hanya, jika Anda telah membunuh singa emas bermata 3 dan kemudian dengan tenang memutuskan siapa yang mendapat rampasan, semua orang akan mendapat 6 poin, lanjut Shen Yi. Namun, kalian berempat membuat keputusan yang melampaui imajinasi kita. Kalian semua memilih untuk tidak membunuh. Petik 2. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sekarang aku mengerti betapa baiknya kalian berempat. Seperti yang Anda lihat di layar tadi, makhluk jiwa adalah makhluk hidup juga. Akademi Shrek tidak pernah menganjurkan pembantaian monster jiwa yang sembrono. Sayangnya, hutan Do bintang hebat hanya menurun sementara umat manusia tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Armor pertempuran telah memberi kita keunggulan yang menentukan atas monster jiwa. Manusia terlalu rakus untuk apa yang bisa ditawarkan oleh makhluk jiwa kepada kita, dan keserakahan itu telah menyebabkan makhluk jiwa didorong ke ambang kepunahan. Jika kami dari Akademi Shrek berpartisipasi dalam hal ini, makhluk jiwa pasti sudah musnah sepenuhnya. Petik 2. Shen Yi dengan tenang menatap mata mereka berempat satu persatu. Anda harus ingat bahwa, jika Anda menjadi siswa Akademi Shrek, Anda tidak boleh memasuki hutan Great Star Do untuk berburu makhluk buas.
Mata Tang Wulin berbinar dengan hormat. Meskipun dia baru berusia 13 tahun, dia sudah bisa memahami gravitasi kata-kata Shen Yi mengenai hubungan antara manusia dan makhluk jiwa. Soul Beast yang buas pasti ada, tapi itu tidak berarti bahwa semua Soul Beast itu buas. Dilihat dari kinerja Anda dalam uji coba ini, saya dapat memberi Anda skor penuh. Saya juga akan memberitahu Anda ini, jika Anda gagal dalam uji coba ini, Anda akan ditolak oleh Akademi Shrek bahkan jika Anda telah memperoleh 80 poin penuh hingga sekarang. Kami menyebutnya pengadilan yang membatalkan. Jika Anda kurang dalam karakter moral, tidak ada hal lain yang penting. Petik 2. Tang Wulin dan yang lainnya terkejut, tetapi diam-diam bersukacita di dalam. Pilihan mereka tidak salah. Dengan kesimpulan dari uji coba ini, Tang Wulin memiliki 70 poin. Xie, Anda memiliki 61 poin. Su Xiaoyan dan Gu Yue masing-masing memiliki 60 poin dan 58 poin. Petik 2. 3 dari mereka sudah mendapatkan jumlah poin minimum yang dibutuhkan untuk lulus ujian. Sekarang, hanya Gu Yue yang kekurangan 2 poin. Ikuti aku. Shen Yi mengangguk kepada mereka saat dia membuka pintu yang menuju ke luar ruangan. Keempat siswa kelas 0 berbagi senyuman. Mereka adalah satu percobaan singkat untuk bergabung dengan Akademi Shrek. Setelah semua upaya mereka, sudah hampir waktunya. Shen Yi membawa mereka ke aula dan menaiki tangga ke atap tempat 3 orang menunggu mereka. Di tengah ketiganya adalah seorang pria tua berambut abu-abu. Di sebelah kirinya adalah Penatua Kai, Silver Moon Douluo, dan di sebelah kanannya adalah Penatua yang telah melakukan percobaan pertama. Mereka bertiga berdiri berjajar, memeriksa para pendatang baru. Ekspresi Tang Wulin dan yang lainnya menjadi masam ketika mereka melihat Penatua Kai. Apa hubungannya dengan sidang terakhir? Shen Yi berjalan mendekat dan membungkuk ketiga tetua, lalu berdiri di samping. Sidang ke-10 juga dikenal sebagai Three Hall Review. Ketiga penatua ini akan mengevaluasi kinerja Anda sebelumnya dalam uji coba dan memberi Anda skor komprehensif yang akan ditambahkan ke total Anda, Shen Yi menjelaskan. Review Three Hall. Tapi dengan Penatua Kai yang mengecewakan kita 2 kali di sini, cobaan ini adalah. Tang Wulin melirik Gu Yue. Meskipun dia mengerutkan alisnya, matanya masih bersinar dengan cahaya yang membandel. Dia hanya kekurangan 2 poin. Percobaan ini, tetua di tengah berbicara, suaranya dalam saat dia berkata, Tang Wulin, ayo. Tang Wulin buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Nilai penuh untuk 7 percobaan dan 0 untuk 2, penampilan Anda luar biasa, sungguh luar biasa. Anda berani, bijaksana, dan pemimpin yang cakap. Kami telah mengawasimu sepanjang waktu. Namun, kami akan menunda skor Anda sampai nanti karena kami ingin Anda melakukan uji coba riasan. Petik 2. Uji coba tata rias. Tang Wulin berterima kasih kepada tetua itu meskipun kebingungan dan dengan cepat kembali ke sisi temannya. Dengan 70 poin, dia aman dengan cara apapun. Xie, panggil sesepuh berambut abu-abu. Xie bergegas maju. Bakat Anda sedikit lebih tinggi dari rata-rata dan kesadaran situasional Anda buruk. Namun, Anda memiliki keberanian untuk menyerang lebih dulu saat menghadapi bahaya. Jadi, secara keseluruhan, kinerja Anda memuaskan. Anda mendapatkan 6 poin. Petik 2. Terima kasih, tetua. Xie menghela nafas lega. Dia memiliki 61 poin jadi dia paling takut mendapatkan skor negatif. Bagaimanapun, penampilannya dalam beberapa uji coba cukup memalukan. Namun, tidak diketahui olehnya bahwa prestasinya telah melampaui rata-rata. Su Xiaoyan, bakatmu rata-rata, tapi keunikanmu terletak pada kendali mutlakmu dengan atribut astrologi dari jiwa bela diri varianmu. Tidak hanya itu, Anda bekerja dengan baik dengan tim Anda dan memiliki pikiran yang cerdas, tidak terpengaruh oleh kelemahan Anda. Potensi Anda sebenarnya cukup mengesankan. Jadi, Anda mendapatkan 7 poin. Petik 2. Terima kasih, tetua. Su Xiaoyan tersenyum malu-malu saat dia kembali ke teman-temannya. Sekarang dia berhasil mengejar Xie. Gu Yue naik dan membungkuk. Kali ini, tetua berambut abu-abu tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia melihat ke Silver Moon Douluo di sisinya. Elder Kai mendengus dingin. Gu Yue, kamu sombong dan kurang ajar. Meskipun Anda mungkin berbakat, Anda kurang memiliki kesadaran situasional dan telah memengaruhi seluruh tim Anda dengan tindakan Anda. Tidak hanya itu, Anda berdua impulsif dan tidak masuk akal. Saya tidak berpikir Anda cocok untuk Akademi Shrek. 1 poin. Totalnya 59. Petik 2. 1 poin. Dia hanya memberi Gu Yue 1 poin.
Gu Yue mengangkat kepalanya untuk memelototi Penatua Kai, menggigit bibirnya saat dia gemetar. Tetua berambut abu-abu itu berkata, Tang Wulin, Xie, Su Xiaoyan, kamu telah diterima di akademi. Tang Wulin, Anda akan menjalani sidang kelima sebentar lagi. Gu Yue, kamu hanya memiliki 59 poin, jadi kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Tang Wulin, Xie, dan Su Xiaoyan tercengang. 59 poin. Semua orang berbagi pendapat bahwa Gu Yue adalah yang paling menakjubkan dari mereka berempat, namun dia hanya menerima 59 poin. Dia hanya 1 poin malu untuk masuk ke Akademi Shrek, tetapi 1 poin itu berarti dia ditolak dan harus kembali ke rumah sekarang. Ketika mereka pertama kali tiba di kota Shrek, mereka semua berasumsi bahwa jika hanya 1 dari mereka yang berhasil mencapai Akademi Shrek, itu pasti Gu Yue. Tak satu pun dari mereka mengharapkan hasil ini. Gu Yue meringkuk tangannya menjadi kepalan tangan yang erat tapi dengan tegas tetap berdiri di sana, wajahnya penuh kebanggaan. Sebuah tangan meraih bahunya. Dia berbalik, dan tatapannya terhubung dengan mata tegas Tang Wulin. Dia mengumpulkan tubuhnya yang gemetar ke dalam pelukannya, lalu menatap lurus ke arah para tetua. Saya tidak menerima ini. Zuo Si tercengang. Dia tidak akan terkejut jika Gu Yue mengucapkan kata-kata ini, tapi tidak, Tang Wulin yang mengatakannya. Mengapa kamu tidak menerima ini? Tang Wulin berkata, para tetua yang terhormat, bolehkah saya bertanya apakah Akademi Shrek itu adil? Senyuman dingin terbentuk di bibir Penatua Kai. Tidak ada yang adil di dunia ini. Jika Anda ingin adil, maka Anda membutuhkan kekuatan. Keadilan diperjuangkan, tidak diberikan secara bebas dan sukarela. Tentu saja, itu dalam kondisi kamu cukup kuat untuk menekan semua orang. Petik 2. Tang Wulin tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan jawaban seperti itu. Dia mengangguk ke arah Penatua Kai dan membungkuk sedikit. Terima kasih atas nasihat Anda, saya telah belajar darinya. Karena begitulah keadaannya, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sesepuh, saya menolak masuk Akademi Shrek saya. Suatu hari, saya akan kembali. Suatu hari ketika saya cukup kuat, saya akan kembali untuk menegakkan keadilan. Petik 2. Tang Wulin berbalik ke arah Xie dan Su Xiaoyan dan dengan tegas berkata, kalian berdua tidak perlu mengikutiku, ini hanya milikku dan urusan Gu Yue. Anda harus tinggal dan berkultivasi dengan benar. Petik 2. Xie terkekeh. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan, seolah dia tidak mendengar kata-kata Tang Wulin, dengan santai berjalan mendekat. Karena bakatku hanya rata-rata, sepertinya Akademi Shrek tidak terlalu memikirkanku. Kapten, apakah Anda mencoba untuk meninggalkan saya? Tidak mungkin. Kembali ketika Anda mengalahkan beruang Dreadclaw Dust Gold itu dan membalas saya bersumpah akan mengikuti Anda selama sisa hidup saya. Saya hanya bisa menjadi kuat dengan mengikuti Anda. Saya suka rencanamu. Kami akan kembali saat kami memiliki kekuatan untuk menuntut keadilan. Petik 2. Dia tiba di sebelah Tang Wulin dan meletakkan tangannya di bahu kaptennya. Lagi pula aku tidak pernah ingin menjadi seorang master jiwa, itu adalah orang tuaku yang memaksaku. Tekanan di sini agak terlalu tinggi untukku. Ayo kembali sekarang. Su Xiaoyan juga berdiri di samping mereka. Berbicara seolah-olah ini adalah masalah yang sepele. Kalian, Tang Wulin kehilangan kata-kata. Dia berpaling ke Shen Yi. Guru Shen, maafkan saya. Saya khawatir kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi siswa Shrek. Dulu mimpiku, tapi sekarang mimpiku hancur. Bolehkah saya bertanya di mana Guru Wu berada? Petik 2. Emosi berperang di dalam hati Shen Yi saat dia menatap mereka. Pada saat itu, tetua berambut abu-abu berkata dengan ekspresi muram, bagus, kalian semua sangat keras kepala. Keras kepala itu pasti telah diajarkan kepadamu. Bagus sekali, bagus sekali. Sekarang pergilah. Kalian semua bisa keluar sekarang. Petik 2. Kata-katanya yang dingin mengejutkan keempat orang yang bersiap untuk pergi. Shen Yi mengirimi mereka tatapan penuh arti saat dia menjelaskan dengan tenang, tetua ini adalah guru kakak laki-laki Wu serta kakekmu. Cepat dan beri penghormatan. Petik 2. Kakek, guru-guru Wu. Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Dia menarik lengan baju Gu Yue lalu membungkuk ke Zuo Si. Saya memberi hormat kepada kakek. Xie dan Su Xiaoyan dengan cepat mengikuti. Disenggol oleh Tang Wulin, Gu Yue adalah yang terakhir membungkuk. Ekspresi Zuo Si meringankan beberapa warna, tapi suaranya sedingin sebelumnya. Apa kalian pikir kalian luar biasa, meninggalkan segalanya demi teman-temanmu ya? Dasar bodoh. Masing-masing dari Anda adalah orang bodoh. Kenapa kamu bahkan datang ke sini?
Apakah itu untuk menunjukkan sikap keras kepala Anda? Harga diri Anda? Apakah kamu tidak tahu usaha apa itu? Yang Anda tahu hanyalah cara bertarung, tetapi bukan cara mengemis. Apakah Wu Zhangkong mengajari Anda sifat keras kepalanya? Ini benar-benar seperti yang mereka katakan, seperti guru, seperti murid. Kalian semua adalah sekelompok orang bodoh yang keras kepala. Petik 2. Sudut mulut Shen Yi bergerak-gerak saat dia diam-diam mengutuk. Bukankah kamu yang mengajar kakak senior? Bukankah kata-katamu juga berlaku untuk dirimu sendiri? Grand Teacher, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Su Xiaoyan bertanya dengan suara lucu. Mata Zuo Si beralih padanya. Mata Su Xiaoyan membara, lalu memerah saat dia menahan isak tangisnya. Kakek, apakah nenek ini lebih menakjubkan darimu? Pertanyaannya benar-benar membutakan Zuo Si, dan dia tidak bisa menjawab. Dia melirik Penatua Kai. Kita hampir setara. Air mata keluar dari sudut mata Su Xiaoyan sebelum mulai mengalir di wajahnya. Kakek, dikatakan bahwa dulu seorang guru, selamanya seorang ayah. Kami telah memperlakukan Guru Wu seperti seorang ayah, dan Guru Wu pasti memperlakukan Anda seperti itu juga, jadi Anda adalah kakek kami. Bagaimana Anda bisa membiarkan cucu Anda diintimidasi ketika Anda adalah judul Douluo yang kuat dan master baju besi pertempuran? Kami akan memiliki cukup poin untuk lulus ujian sejak lama jika bukan karena nenek ini. Apakah karena Anda takut padanya, Anda tidak angkat bicara saat cucu Anda diusir? Petik 2. Zuo Si tercengang. Dia terkenal karena cara-cara kuno dan keras kepala di seluruh Akademi Shrek, dan dia memiliki ekspresi tegas yang membuat semua siswa pelataran dalam tunduk. Namun, dia tidak pernah mengharapkan gadis di depannya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku takut padanya. Dia secara tidak sengaja melepaskan pikirannya. Su Xiaoyan, tenggorokannya tercekik oleh emosi, berkata, kamu tidak takut padanya, namun kamu tidak peduli ketika cucu perempuanmu diusir. Setelah beberapa saat kaget, Zuo Si berkata, benar. Mengapa saya tidak peduli jika cucu saya diusir? Kai Yue, apa yang kamu coba tarik? Mengapa Anda menindas cucu saya? Petik 2.